Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah amma ba'd. Saudara-saudariku sebangsa dan setanah air yang saya hormati dan yang saya cintai. Keluarga besar Perjuangan Wali Songo Laskar Sabilillah seluruh Indonesia dan khususnya Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah Kabupaten Banyuwangi yang saya hormati. Warga negara Republik Indonesia seluruhnya, khususnya masyarakat Kabupaten Banyuwangi yang saya hormati. Dalam pelaksanaan doa bersama dan sholawatan di akhir tahun 2024 yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi, di mana dalam acara tersebut dihadirkan Tul Qadir atau Kabib Syekh dari klan Pak Alwi imigran Yaman. Pelaksanaan sudah berjalan. Sebelumnya acara ini mendapat penentangan dari Perjuangan Wali Songo Laskar Sabilillah Kabupaten Banyuwangi. Laskar Sabilillah Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah Banyuwangi dengan begitu gigih melakukan perlawanan penolakan terhadap gagasan acara yang diadakan oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi, di mana di sana akan ada konser Tul Qadir atau Kabib Syekh. Tekanan begitu mendalam dan rakyat Indonesia tahu semuanya, utamanya adalah warganet, saudara-saudara kita yang aktif mengikuti berita, informasi yang ada di media sosial. Dengan terlaksananya acara tersebut, di mana Habib Syekh tampil, kelihatannya banyak dari saudara-saudara kita yang sangat kecewa. Warga Nahdlatul Ulama yang berjuang untuk membebaskan diri dari oknum-oknum Habib, dari keturunan Ba'alawi yang ngaku-ngaku sebagai cucu Rasulullah, sangat kecewa. Tetapi di sisi lain, para mukibin, para pendukung dan pecinta Habib berpesta ria, merasa senang karena dianggap Perjuangan Wali Songo hanyalah sia-sia, dan bahkan ada yang menyatakan omong kosong. Itu yang muncul berita-berita, komentar-komentar dari para mukibin yang tersebar beredar di media sosial. Saudara-saudara sekalian, seperti yang saya duga, jika Perjuangan Wali Songo terus bergerak menekan tanpa menggunakan taktik, maka bisa jadi akan terjadi banjir darah. Tetapi bukanlah Perjuangan Wali Songo kalau tidak punya taktik. Maka di dalam pepatah ajaran para leluhur bangsa Indonesia, khususnya di Jawa ini, ada kalimat yang sungguh
sangat dalam makna dan artinya. Apa itu? Yaitu kalimat wejangan yang berbunyi, wani tanpa aji, ngluruk tanpa bolo, menang tanpa ngasorake. Harus dicatat ini oleh saudara-saudara kita yang merasa kecewa dan saudara-saudara kita yang merasa menang karena pelaksanaan itu berjalan lurus, berjalan mulus, sepertinya mukibin di atas angin. Padahal taktik ini wani tanpa aji. Perjuangan Wali Songo maju ke depan, tidak usah pakai piandel. Ya. Tanpa bolo, nggak usah pakai pasukan gerudak-geruduk seperti para khatib yang menggerakkan mukibin. Main keroyokan. Tetapi dengan diam-diam, dengan taktik, perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah Banyuwangi dengan berpakaian tanpa menunjukkan jati dirinya kalau mereka adalah perjuangan Wali Songo Laskar Sabilillah, mereka sesungguhnya sudah berada di lapangan untuk mengamat-amati, untuk mempersiapkan diri jika memang benar-benar Dzul Qadir akan melakukan konser besar-besaran mulai dari awal sampai akhir. Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah sudah ada di lapangan tetapi menggunakan pakaian yang tidak dikenali oleh para mukibin. Siap siaga. Mereka diam, tenang saja, santai saja. Dan bahkan kehadirannya dianggap oleh para mukibin sebagai orang-orang pecinta Dzul Qadir, padahal itu bukan. Menang tanpa ngasorake. Boleh jadi pelaksanaan doa bersama, sholawatan itu memang sukses. Berjalan lancar. Tetapi mereka tidak tahu sesungguhnya apa yang dimau, apa yang diinginkan oleh perjuangan Wali Songo Indonesia, yaitu tidak ingin Dzul Qadir konser habis-habisan di tengah atau di lapangan Maron itu. Dan saudara sekalian, ternyata ini baru kita ketahui setelah ada seseorang yang membicarakan, membocorkan taktik-taktik yang dilakukan oleh perjuangan Wali Songo tanpa harus menyentuh Dzul Qadir, tetapi yang penting dihadapi, dipressure, diminta untuk tidak menghadirkan Dzul Qadir. Yang dihadapi adalah orang yang menanggap, orang yang menghadirkan, orang yang membiayai walaupun dari dana APBD. Siapakah itu? Ya, tidak lain adalah orang nomor satu yang dulu juga pernah menjadi bupati, yakni suaminya bupati yang sekarang menjabat itu. Atas dasar pertemuan dan tekanan, dialog yang cantik, negosiasi yang bagus, maka kesuksesan berada di tangan perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah Kabupaten Banyuwangi. Bahkan dalam dialog yang cantik, dalam diskusi yang menguntungkan perjuangan Wali Songo itu,
telah dicapai hasil yang luar biasa. Sekali bertemu, 3 perkara diselesaikan. Apa itu? Pertama, karena Dzulqodir sudah di-booking, konon katanya mendapatkan bayaran 750 juta. Karena itu sudah dianggarkan, maka tidak apa. Uang itu harus dibayarkan kepada Dzulqodir Khabib Syekh, tetapi dengan catatan Dzulqodir tidak boleh konser, menguasai panggung bersama Mukibbin yang menjadi pengiringnya itu. Tetapi supaya tidak terjadi huru-hara dan Dzulqodir tetap nongol, maka diminta kepada orang yang punya kewenangan itu supaya Dzulqodir hanya tampil tidak lebih dari 30 menit. Ini yang tidak diketahui oleh saudara-saudara saya dari para pemerhati, dari para pendukung Laskar Sabilillah. Maka jangan kecewa, saudara. Perjuangan Wali Songo Laskar Sabilillah di Banyuwangi sudah berhasil. Itu yang pertama. Yang kedua, lebih dari itu, di tahun yang akan datang, pemerintah Kabupaten Banyuwangi akan bersedia membuat acara yang sama dengan APBD, yakni menghadirkan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani yang semula ditolak-tolak oleh para Mukibbin. Ini sudah disepakati, saudara. Keberhasilan yang kedua. Dan yang lebih mantap lagi adalah Masjid Agung yang semula dikuasai oleh Khabib dan Mukibbin di Kabupaten Banyuwangi itu nanti akan diserahkan pengelolaannya kepada ahli waris yang berhak mengelola masjid itu, di mana salah seorang ahli waris yang akan diberikan hak untuk mengelola masjid tersebut tak lain adalah Ketua Perjuangan Wali Songo Laskar Sabilillah Banyuwangi itu sendiri. Maka saudara sekalian, tidak usah kecewa, tidak usah gusar, tetapi sebaliknya kepada saudara-saudara saya para Mukibbin, rakyat Banyuwangi yang tidak sadar dan belum tahu, saya mengharap saudara-saudara semuanya belajar dan membaca informasi. Jangan lagi bergandeng renteng dengan para Khabib, karena Khabib itu adalah orang-orang yang tidak bisa dipercaya, menjadi pengkhianat bangsa, dan akan memperbudak sampian-sampian khususnya warga Banyuwangi. Kepada saudara-saudara saya, para Mukibbin yang kemarin nyinyir, saat ini saudara-saudara sudah tahu bahwa ternyata ketika saudara-saudara gembira bahwa Dzulqodir tampil, itu hanyalah taktik bagi perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah, disebut sebagai menang tanpa ngasorake. Dzulqodir tetap dihargai dan dimuliakan, tidak dipermalukan. Tetapi dalam taktik perang, Dzulqodir adalah pecundang dan keok oleh perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah Banyuwangi. Saudara bisa mendengarkan pembicaraan orang yang menginformasikan apa yang saya sampaikan tersebut. Tapi kami sebagai warga Banyuwangi itu
ya menghendaki bahwa memang jangan sampai terjadi apa-apa. Adapun langkah yang sudah ditempuh oleh pimpinan inti PWI dan pertemuan dengan mantan orang nomor 1 di Banyuwangi, juga mantan menteri, itu beliaunya mengadakan satu perundingan yang menghasilkan 3 kesepakatan penting. Ini yang perlu diketahui oleh masyarakat Banyuwangi ataupun mungkin pengurus-pengurus PWI seluruh Indonesia ya, bahwa Banyuwangi ini mungkin beda dengan yang lain, karena terus terang aja ini juga pengaruh hawa negatif setelah adanya sholawatan di Bumi Maron itu, di Stadion Maron itu. Hawa ya terus terang Banyuwangi kan identik dengan satu mistik, maka di sana pertarungan itu juga terjadi. Kami tidak bisa mengatakan atau menyampaikan kalau memang bukan orang Banyuwangi, jadi kebiasaan itu ada di Banyuwangi hal-hal yang seperti ini. Makanya pimpinan PWI itu mengambil satu langkah, dan kebetulan memang mantan orang nomor 1 di Banyuwangi juga menyambut dengan baik. Ini merupakan satu gayung bersambut lah tentang keadaan Banyuwangi, dan sudah merupakan kesepakatan atau win-win solution. Ini akhirnya disepakati. Abdul Qadir itu hanya salah satunya disepakati tampil tidak lebih dari setengah jam, hanya 30 menit. Ya itu merupakan salah satu tuntutan dari para PWI. Dan PWI juga mengajukan satu kesepakatan, diantaranya nanti PWI itu boleh mengajukan atau mendatangkan Kiai Madudin yang nanti juga akan dibiayai oleh Pemda Banyuwangi. Jadi ini boleh. Dan ada lagi juga salah satunya penyerahan tentang Masjid Baitur Rahman yang selama ini dikuasai kelompok mungkin kelompok itu ya nanti akan diserah terimakan kepada ahli waris. Dalam hal ini salah satunya ketua PWI itu adalah merupakan trah daripada Tawangalun, dan itu adalah juga peninggalan dari leluhur-leluhur beliau-beliaunya dari trah Tawangalun, bahwa itu generasi kesekian itu yang punya tanah di Masjid Baitur Rahman, salah satunya itu termasuk Taman Sri Tanjung juga itu milik trah, salah satunya yaitu kelompok ketua PWI ini Haji Joni Subagio, sehingga nanti itu ada satu penyelesaian tentang itu. Jadi ada kesepakatan inti atau kesepakatan yang sangat urgent dan sangat mendasar, sehingga ataupun sangat penting ya di sana. Nah, jadi ini yang dibalik itu semua, kenapa orang sebenarnya kalau bisa melihat dengan Habib Syekh hanya tampil 30 menit itu pun itu orang sudah bisa menduga-duga ataupun bisa bertanya-tanya kenapa kok hanya 30 menit. Jadi